Apa itu koloid? Koloid merupakan sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan, tetapi lebih kecil daripada suspensi. Koloid dibedakan menjadi dua, yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya. Hal itu disebabkan oleh gaya tarik antara partikel-partikel terdispersi dan medium pendispersinya kuat. Koloid liofob adalah koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Suspensi merupakan sistem dispersi, di mana partikel yang ukurannya relatif besar tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Larutan merupakan sistem dispersi yang ukuran partikel-partikelnya sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan atau diamati antara partikel-partikel pendispersi dan partikel-partikel terdispersi, walaupun menggunakan mikroskop dengan tingkat pembesaran yang tinggi atau ultra. Perbedaan koloid dan suspensi. Koloid memiliki ukuran partikel 1-100 nm, sedangkan suspensi memiliki ukuran partikel lebih dari 100 nm. Dari penampilan fisik, suspensi terlihat keruh dan partikel terdispersinya dapat diamati langsung dengan mata. Sedangkan koloid ada yang keruh, ada yang jernih, dan partikel terdispersinya hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. Tingkat kestabilannya, koloid sukar terpisah atau relatif stabil, sedangkan suspensi mudah terpisah. Cara pemisahannya, suspensi bisa disaring atau difiltrasi, sedangkan koloid tidak dapat disaring. Berikut beberapa jenis koloid. Yang pertama, sol padat dengan medium pendispersi padat dan fase terdispersinya adalah padat juga. Contohnya mutiara dan kaca warna. Ada juga emulsi padat dengan medium pendispersi padat dan fase terdispersinya adalah cair. Contohnya keju dan mentega. Ada juga buih padat dengan medium pendispersi padat dan fase terdispersinya adalah gas. Contohnya batu apung dan kerupuk. Ada juga sol dengan medium pendispersi cair dan fase terdispersinya adalah padat. Contohnya pati dalam air, cat, dan jelly. Ada juga emulsi dengan medium pendispersi cair dan fase terdispersinya adalah cair juga. Contohnya susu, mayones, dan santan. Ada juga buih dengan medium pendispersi cair dan fase terdispersinya adalah gas. Contohnya adalah krim dan pasta. Ada juga jenis koloid yaitu aerosol padat dengan medium pendispersi cair dan fase terdispersinya adalah padat. Contohnya debu dan asap. Ada juga aerosol cair dengan medium pendispersi gas dan fase terdispersinya adalah cair. Contohnya awan dan kabut. Koloid banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya santan, susu, es krim, debu, dan asap. Berikut beberapa sifat-sifat koloid. 1. Efek Tyndall. Penjelasan singkatnya, terlihatnya lintasan cahaya ini disebabkan cahaya yang melewati suspensi dan koloid dihamburkan oleh partikel-partikelnya, sedangkan pada larutan tidak. Terhamburnya cahaya oleh partikel koloid disebut dengan efek Tyndall. Yang kedua, gerak Brown. Gerakan partikel koloid dengan lintasan lurus dan arah yang acak disebut gerakan Brown. Terjadinya gerak Brown ini diakibatkan adanya tumbukan partikel-partikel pendispersi terhadap partikel-partikel terdispersi, sehingga partikel terdispersi akan terlontar. Yang ketiga, adsorpsi.
Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempel oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan menarik ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi, sehingga jika ada partikel yang menempel akan cenderung dipertahankan oleh permukaannya. Peristiwa adsorpsi menyebabkan partikel koloid bermuatan listrik. Oleh karena itu, jika koloid diletakkan dalam muatan listrik, partikelnya akan bergerak menuju kutub muatan listrik yang berlawanan dengan muatan koloid tersebut. Peristiwa bergeraknya partikel koloid dalam medan listrik disebut dengan elektroforesis. Pembuatan koloid dapat dilakukan dengan mengelompokkan partikel larutan sejati atau menghaluskan bahan yang masih kasar. Kemudian diaduk dengan medium dispersi. Pembuatan koloid dibedakan menjadi dua cara, yaitu yang pertama dispersi. Pembuatan koloid secara dispersi adalah memecahkan berbagai partikel kasar menjadi berukuran koloid. Setelah itu, partikel tersebut didispersikan dalam medium perdispersinya. Kedua, kondensasi. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi adalah pembuatan koloid dengan cara penggabungan partikel larutan sejati melalui reaksi-reaksi kimia seperti reaksi redoks, reaksi hidrolisis, reaksi substitusi, dan penggantian pelarut. Contoh proses koagulasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pemanasan. Ketika koloid dipanaskan, energi partikelnya akan menjadi lebih besar dan tumbukan antar partikel juga semakin meningkat, sehingga partikel-partikel koloid menggumpal dan akhirnya mengendap.